Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak di rumah? Tidak jalan keluar ya? Oke, tetap di rumah ya. Kita pembelajaran secara online ya, oke. Materi kita terkait dengan berbahasa persuasif. Nah, dalam materi ini kita akan mempelajari yang pertama, menemukan ajakan teks persuasif, menyimpulkan isi teks persuasif, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan persuasif, dan yang keempat, menulis teks persuasif. Yang pertama, menemukan ajakan persuasif. Teks persuasif adalah sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan penulis. Artinya mengajak, ayo, oke, ayo, sini. Nah, itu termasuk teks persuasi. Nah, isi teks persuasi itu terkait dengan argumentasi, fakta, dan ajakan. Kemudian ajakan dalam teks persuasi ini ada dua, ada tersurat dan tersirat. Tersurat artinya apa? Tersurat itu artinya nampak, nyata, ada. Ya, ada dalam kalimat itu, kata-katanya muncul dalam teks. Nah, yang tersurat kita lihat kata-katanya adalah harus, sebaiknya, dan sebagainya. Sedangkan tersirat ini artinya tersembunyi, tidak terlihat dalam konteks. Jadi mesti kita lihat, kita maknai teks tersebut. Kemudian menyimpulkan isi teks persuasi. Simpulan isi teks persuasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Misalnya teks. Simpulan ini disusun berdasarkan pemahaman, penalaran terhadap keseluruhan isi teks. Kemudian langkah-langkah penyimpulan teks persuasi. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Jadi kita semua membaca dulu teks secara umum. Kita menemukan gagasan umum. Apa itu gagasan? Gagasan itu ide pokok dari isi teks. Kemudian mencatat bagian-bagian penting, baik di awal ataupun di akhir paragraf. Kita catat di dalam teks tersebut. Adanya di awal, bisa juga di akhir paragraf. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian teks. Arti di sini adalah hubungan kualitas. Kita lihat antar teksnya, antar paragraf satu dengan paragraf yang lain. Sehingga kita bisa membuat kesimpulan. Yang keempat, merumuskan simpulan akhir. Nah, merumuskan simpulan ini dalam bentuk kata-kata, kalimat yang ringkas dan jelas. Oke, berikutnya adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Struktur teks persuasi. Yang pertama, pengenalan isu. Nah, ini kita harus tahu ya, isu apa. Itu adanya di dalam awal teks. Kemudian kedua, rangkaian argumen. Nah, ini bisa kita lihat pada pendapat-pendapat, kemudian ada fakta-fakta yang ada dalam teks tersebut. Yang ketiga, ajakan-ajakan. Ya, yang keempat, penegasan kembali. Ini dalam bentuk simpulan atau rangkuman. Ini adalah struktur teks persuasi. Kemudian berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks persuasi. Jadi ada aturan-aturannya. Yang pertama, menggunakan kata bujukan. Apa saja kata bujukan? Misalnya, penting, harus, sepantasnya. Jadi dalam teks itu ada kata-kata penting, harus, ataupun sepantasnya. Misalnya nih kata-kata bujukan dalam suatu teks. Ya, yang penting kita harus jaga kesehatan. Nah, itu kata bujukan. Yang kedua, menggunakan kata kerja imperatif. Ya, artinya jadikanlah, hendaknya, waspadalah. Misalnya ada kalimat, waspadalah, jaga barang-barang Anda. Nah, itu berarti menggunakan kata kerja imperatif. Oke.
Kemudian berikutnya adalah menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Artinya apa? Ada kata-kata teknis dalam teks itu atau ada istilah-istilah yang berkenaan itu kita mesti tahu, kita pahami. Tujuannya supaya kita mempermudah membuat suatu kesimpulan. Yang keempat, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, itu menggunakan kata hubung. Oke. Berikutnya adalah menulis teks persuasi. Menulis teks persuasi ini artinya menyajikan teks persuasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan. Yang pertama, daya tarik isi. Menarik tidak? Nah, misalnya lagi mewabahnya ya corona. Nah, ini bisa kita jadikan juga teks persuasi. Ya. Mengapa? Karena lagi news, lagi booming, lagi baru. Ini bisa menimbulkan daya tarik pembaca untuk membaca teks yang kita tulis. Berikutnya dari segi struktur. Struktur juga memegang peran yang sangat penting. Kalau strukturnya tepat, urutannya tepat, tahapannya tepat, orang akan membaca, akan menyimaknya juga dengan baik. Kemudian kaidah kebahasaannya. Nah, kaidah juga harus sesuai juga. Pergunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, bahasa yang baku. Terutama dalam menulis teks ini adalah dalam tulisan yang mengandung argumen-argumen, jadi menggunakan bahasa yang baik. Kemudian ada lagi penyiapan bujukan dan ajakan. Apa saja? Hal yang harus dilakukan dalam penulisannya adalah menyiapkan sejumlah bujukan ataupun ajakan yang berfungsi sebagai tema utamanya. Kita bujukan, namanya bujukan, jadi ajakan. Jadi kita cari tema utamanya. Misalnya, mari belajar dengan baik. Ayo kita pergi berwisata. Sayangilah orang tuamu. Jauhilah corona. Tinggallah di rumah. Lindungilah tumbuh-tumbuhan. Lindungilah bunga-bunga di sekitar kita. Nah, itu artinya bujukan, ya. Oke, berikutnya memperhatikan struktur dan kaidah teks persuasi. Apa saja langkah-langkah penyusunan teks persuasi? Yang pertama, kita tentukan tema. Tema kita tentang apa? Misalnya tema kita lawan Corona 19. Ini tema kita. Oke? Kita persiapkan apa saja. Kemudian yang kedua, susunan perinciannya. Kita kenalkan dulu apa isi, apa itu coronanya, bagaimana pendapatnya, bagaimana kata ahli-ahli dokter, fakta-faktanya bagaimana, kemudian ajakannya bagaimana untuk penegasan kembali bahwa corona itu berbahaya. Itu perlu kita cantumkan. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan bahan. Ini bahan ini kita lihat dari pendapat, dari fakta-fakta, kita cari di Google, kita cari di jurnal, kita cari tulisan, cari di buku, cari di koran, cari di surat kabar yang jelas asalnya, sumbernya itu kita jadikan bahan. Kemudian keempat, pengembangan teks. Nah, pengembangan teks ini yang tadi sudah kita buat, kita kumpulkan, kita kembangkan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Paham tidak langkah-langkah menyusunnya? Pasti paham. Nanti kita kaji ulang lagi. Jangan lupa baca bukunya ya. Ada di buku kita materi bab 7 di Bahasa Indonesia kelas 8. Oke, tetap belajar, semangat belajar. Walaupun sudah ditiadakan, tapi namanya belajar, cari ilmu sampai kapanpun. Mengapa? Dengan slogan belajar sepanjang hayat. Tidak kenal waktu, tidak kenal usia. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, termasuk guru-guru MGMP Bahasa Indonesia Kota Bandar Lampung, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya untuk pembelajaran kita Bahasa Indonesia tentang teks persuasi. Ditunggu.